Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nas'alullaha ayyuwafiqana jami'an wa yaftaha alaina futuhal arifin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pengkajian kitab Jauhar Tauhid karya Al-Imam Burhanuddin Ibrahim bin Ibrahim Al-Laqani Al-Maki. Masuki bait ke-101 hingga ke-105. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharaini amin. Fasayyi'atu 'indahu bil mithli wal hasanatu du'ifat bil fadli. Fasayyi'atu 'indahu bil mithli, maka keburukan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang setimpal. As-sayyi'at artinya amal buruk atau dosa. Bil mithli sepadan atau setimpal. Tidak dilebihkan dari yang dilakukannya. Maksudnya Allah membalas perbuatan buruk seseorang hanya sebesar dosanya, tanpa tambahan kezaliman sedikit pun. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal su'an yujza bihi. Quran surat An-Nisa ayat 123. Yang artinya adalah barang siapa melakukan keburukan, ia akan dibalas dengannya. Ini menunjukkan keadilan Allah. Tidak ada tambahan siksa kecuali sesuai kadar dosanya. Wal hasanatu du'ifat bil fadli. Dan kebaikan dilipat gandakan dengan karunia-Nya. Al hasanat adalah amal kebaikan. Du'ifat dilipat gandakan bil fadli, yaitu dengan kemurahan atau karunia Allah. Allah membalas kebaikan minimal 10 kali lipat. Bahkan bisa sampai 700 kali atau lebih, sesuai dengan niat, keikhlasan, waktu, tempat, dan keadaan orang yang beramal. Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu asru amthaliha. Quran surat Al-An'am ayat 160. Yang artinya barang siapa membawa satu kebaikan, maka baginya 10 kali lipatan balasannya. Ini menunjukkan rahmat dan karunia Allah yang memperbesar pahala kebaikan dan tidak menyamakan antara keburukan dan kebaikan dalam balasannya. Maka bisa kita tarik kesimpulan dari bait di atas. Allah membalas dosa sesuai dengan kadar kejahatannya secara adil. Sedangkan amal kebaikan dilipat gandakan pahalanya karena kemurahan dan karunia-Nya. Wa bijtinabin lil kaba'ir tughfar faghairun wajal wudu yukaffir. Wajtinabin lil kaba'ir tughfaru saghairu. Dengan menjauhi dosa-dosa besar, maka dosa-dosa kecil akan diampuni. Al-kabair artinya adalah dosa-dosa besar.
as-saghair, yaitu dosa-dosa kecil, seperti pandangan yang haram secara spontan, ucapan yang sia-sia, dan lain sebagainya. Ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. As-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati war ramadhanu ila ramadhan yukaffiratu liman bainahunna idza tunibatil kabair. Salat 5 waktu, salat Jumat atau Jumat ke Jumat, dan Ramadan hingga ke Ramadan selanjutnya, gitu ya, adalah penghapus dosa-dosa kecil selama dijauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim. Jadi pengampunan dosa kecil bersyarat selama tidak melakukan dosa-dosa yang besar. Wajal wudu yukaffiru, dan telah datang atau telah diriwayatkan bahwa wudu menghapus dosa-dosa. Diriwayatkan secara sahih bahwa wudu adalah sebab dihapuskannya dosa kecil, sebagaimana disebutkan di dalam hadis, idza tawadda'al abdul muslimu kharajat khotayahu min wajhihi wa yadayhi wa rijlaihi. Ketika seorang muslim berwudu, dosa-dosa keluar dari wajahnya, tangannya, dan kakinya bersama tetesan air. Hadis riwayat Muslim. Ini menunjukkan kemurahan Allah dalam memberi ampunan kepada hamba-hambanya yang menjaga kesucian dan taat beribadah. Maka bisa kita simpulkan dari bait di atas, jika seseorang menjaga diri dari dosa-dosa besar, maka dosa-dosa kecilnya akan diampuni oleh Allah. Bahkan wudu yang dilakukan dengan benar pun dapat menjadi sebab diampuninya dosa-dosa kecil. Wal yaumul akhir thumma haulul mawqifi haqqun fakhaffif ya rahimu wa as'if. Wal yaumul akhir, dan hari akhir, maksudnya adalah percaya kepada hari kiamat dan seluruh peristiwa setelahnya, yaitu kebangkitan, perhitungan amal, mizan atau timbangan, siratal mustaqim, surga dan neraka. Ini adalah salah satu dari rukun iman yang keenam, sebagaimana dalam hadis Jibril dijelaskan. Tsumma haulul mauqifi, kemudian kedahsyatannya atau hura-huranya, kedahsyatan saat berkumpul di padang mahsyar. Haulu artinya kedahsyatan atau kekuatan yang sangat besar. Mauqifi yang berarti tempat berdiri, atau di sini kita artikan sebagai padang mahsyar, tempat semua manusia dikumpulkan untuk diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Digambarkan sebagai hari yang sangat panjang dan menegangkan, penuh keringat, panas, ketakutan, dan penantian keputusan. Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Yauma yakumun nasu lirabbil alamin. Quran surat Al-Mutaffifin ayat 6. Yang artinya adalah hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam. Hakun, yaitu adalah kebenaran, menegaskan bahwa hari kiamat dan kedahsyatan adalah benar-benar adanya dan harus diyakini. Menolak anggapan atau keraguan dari para penolak hari akhir, yaitu seperti kaum dahriyin dan materialis. Fakhaffif ya rahimu wa as'if, maka ringankanlah wahai Tuhanku, yaitu yang maha penyayang, dan tolonglah kami.
Fakhaffif artinya ringankanlah dari beban atau dari azab. Ya Rahimu, wahai Tuhan yang Maha Penyayang. Wa as'if, maka tolonglah kami atau berilah pertolongan segera kepada kami. Ini adalah doa dan harapan dari penyair untuk setiap muslim agar Allah meringankan beban pada hari yang sangat dahsyat tersebut dan menyelamatkan kita dengan rahmat-Nya. Bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya berimanlah kepada hari kiamat dan kedahsyatan padang mahsyar. Karena itu benar-benar akan terjadi, maka mohonlah keringanan dan pertolongan kepada Allah yang Maha Pengasih agar kita selamat darinya. Wa wajibun akhdul ibadis suhufa kama minal Qur'ani nassun urifa. Wa wajibun akhdul ibadis suhufa, wajib diimani bahwa para hamba akan menerima lembaran-lembaran catatan amal mereka. Yang dimaksud suhuf yaitu buku atau lembaran amal yang akan diberikan pada hari kiamat kepada setiap manusia. Ini adalah bagian dari iman kepada hari akhir dan termasuk perkara gaib yang wajib diimani. Dalam Al-Quran disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, fa'amma man autiya kitabahu biyamini. Quran surat Al-Insyiqaq ayat 7 hingga 12. Adapun orang yang diberikan kitabnya dengan tangan kanannya. Disebutkan juga di dalam Al-Quran, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhuhrih. Dan adapun orang yang diberikan kitabnya dari arah yang belakang atau arah belakang. Orang beriman menerima catatan amalnya dari tangan kanan sebagai tanda keberuntungan. Orang kafir dan durhaka menerimanya dari belakang atau tangan kiri sebagai tanda kebinasaan. Kama minal Qur'ani nassun urifa. Sebagaimana hal ini telah dikenal atau telah tercantum secara teks di dalam Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran secara tegas menyebutkan bahwa setiap manusia akan menerima kitab atau catat amal atau catatan amal pada hari kiamat. Maka dari itu mengimaninya adalah wajib, sebab ia termasuk dalam wahyu yang qat'i, yaitu pasti dan tidak bisa ditolak secara rasional maupun dalil. Maka kita ambil hikmahnya dari bait di atas, yaitu termasuk kewajiban dalam akidah adalah mempercayai bahwa seluruh manusia akan menerima catatan amal mereka masing-masing pada hari kiamat. Karena hal ini telah dijelaskan secara tegas di dalam Al-Quran. Wa mithlu hadzal wajnu wal mizanu fatuzanul qutbu au a'yanu. Wa mithlu hadzal wajnu wal mizanu. Dan termasuk juga yang wajib diimani yaitu penimbangan dan timbangan atau mizan. Al-waznu artinya penimbangan atau prosesnya. Al-mizanu alat timbang yang digunakan pada hari kiamat. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah diyakini bahwa mizan adalah hakikatnya nyata, yaitu benar-benar ada alat timbangan yang akan digunakan untuk menimbang amal perbuatan manusia di akhirat. Dijelaskan dalam dalil Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Dan kami akan meletakkan timbangan-timbangan yang adil pada hari kiamat. Quran surat Al-Anbiya ayat 47. Fatujanul qutbu awil a'yanu. Maka yang ditimbang
bisa jadi catatan amal atau orang-orangnya sendiri. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang apa yang sebenarnya ditimbang di akhirat. Ada 3 pendapat besar. Ada 3 kalangan pendapat besar. Yang pertama, catatan amal, yakni lembaran catatan amal manusia yang dipegang dan diberikan kepada mereka. Yang kedua yaitu amal itu sendiri, yakni amal perbuatan itu sendiri yang akan diberi bentuk dan wujud lalu ditimbang. Misalnya sholat, sedekah, dan lain sebagainya. Nanti itu ditimbang. Yang ketiga yaitu pelakunya atau al-a'yan, yakni orangnya sendiri yang akan ditimbang. Seperti disebut dalam hadis tentang Abdullah bin Mas'ud, bahwa tubuhnya kecil tapi berat di timbangan karena imannya. Semua pendapat ini bisa diterima dan bisa saling bertentangan. Bahkan sebagian ulama menyatakan semuanya mungkin terjadi bersamaan. Maka kita dapat ambil kesimpulan dari bait di atas, dan termasuk yang wajib diimani atau diyakini adalah adanya timbangan pada hari kiamat, di mana amal-amal akan ditimbang, baik itu berupa amal catatan atau catatan amal, amal itu sendiri, atau bahkan pelakunya. Wallahu a'lam bissawab.